نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama kembali kita basahi lisan kita dengan memperbanyak lafaz tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Allah tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat iman, Islam, kesehatan, kekuatan, kelapangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, hadirnya kita pada subuh ini di rumah Allah ini dalam rangka berubudiyah, melaksanakan salat subuh secara berjamaah, ini Allah hitung sebagai bentuk syukur kita, di mana nikmat yang Allah berikan kita pergunakan dalam rangka ibadah dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan teruntuk qudwah hasanah kita, suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah berikan kepada kita keistiqomahan, senantiasa berada di atas jalan yang telah beliau gariskan hingga kelak Allah pertemukan kita bersama beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seyogianya yang akan mengisi subuh kali ini adalah siapa Ustaz? Ustaz Anggi. Cuman tadi malam Ustaz Ali menghubungi, sekaligus kata beliau ganti dari jadwal kami yang Selasa pertama terlewat kemarin Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini insyaallah mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kajian kita subuh kali ini. Adapun tema yang dimintakan untuk kita bahas bersama pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, yaitu terkait dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi mencintai Rasulullah ini sederhana saja. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hadis Nabi. Nabi mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Di hari kiamat kelak, kata Rasulullah, setiap kita ini akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dicintainya. Maka perlu kita pilih-pilih siapa orang yang kita cintai ketika hidup di dunia. Ketika orang-orang yang kita cintai adalah orang-orang yang akan mengantarkan dan membersamai kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah cinta tersebut sama-sama berbuah surga. Tapi kalau kecintaannya kepada orang-orang yang calon-calon penduduk neraka, naudzubillah, maka janji Allah kumpulkan pula kita bersama orang-orang tersebut nanti di hari kiamat, bersama orang-orang yang masuk neraka juga. Maka tentu tidak ada orang yang paling pas, paling tepat kita cintai kecuali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya cinta itu hadir? Padahal kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sederhana juga.
Bagaimana supaya bisa kita mencintai Rasulullah? Pakai pepatah lama saja Bapak Ibu. Pepatah lama orang awak mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi berbuah dari kenal, insya Allah berujung cinta. Cinta kepada Rasulullah berujung surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang layak untuk kita cintai ini bagian dari cara kita untuk mencintai Rasulullah. Sebetulnya tidak sekedar kenal nama. Kalau nama kita sudah tahu, Muhammad bin Abdullah, siapa ibunya, di mana tempat lahirnya, kapan beliau lahir, sudah kenal kita semua. Tapi salah satu yang paling penting juga kita kenali dari beliau, orang yang layak kita cintai ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kedudukan beliau dan keistimewaan beliau sehingga layak untuk kita cintai. Kita akan mencintai seseorang ketika kita tahu orang itu spesial, orang itu istimewa, sehingga muncul rasa cinta. Bagaimana kita akan mencintai Rasulullah kalau kita tidak kenal keistimewaan, keutamaan dan kemuliaan beliau? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak hal yang insya Allah bisa mengantarkan kita kepada cinta pada Rasulullah dengan mengenal sejauh mana keistimewaan dan kedudukan mulia beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi seluruh umat manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita sebagai umat Rasulullah lebih layak untuk mengenal keutamaan dan keistimewaan Rasulullah. Bahkan dibandingkan ada seorang penulis barat yang mungkin kita juga sering mendengar Bapak Ibu, ada seorang penulis barat namanya Michael Hart. Beliau menulis buku fenomenal dan kontroversial. Fenomenalnya karena memang sejak ditulis sampai hari ini itu dibaca banyak orang. Kontroversial karena isinya. Judul bukunya 100 tokoh terbaik dunia. Di mana letak kontroversialnya? Dia orang kafir. Tapi ketika berbicara tentang 100 tokoh terbaik dunia dari berbagai zaman, yang diletakkannya di urutan pertama manusia terbaik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia bukan Muslim. Kenapa bisa dia meletakkan Rasulullah di urutan pertama? Bahkan di bawah itu baru tokoh-tokoh yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu ini diawali dengan pengenalannya terhadap Rasulullah. Orang kafir saja kenal tentang keistimewaan, kedudukan Rasulullah, sehingga tentu tidak otomatis dia ujuk-ujuk lalu letakkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi tokoh nomor 1 terbaik dari 100 tokoh sepanjang sejarah umat manusia. Rasulullah nomor 1. Kalau dia saja kenal Bapak Ibu dengan keistimewaan dan kedudukan Rasulullah, tentu kita lebih utama, lebih berhak untuk mengenal keistimewaan dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita fokus berbicara tentang apa saja keistimewaan dan kedudukan Rasulullah sehingga layak untuk kita mencurahkan dan memberikan cinta kita kepada beliau sekalipun kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pujian kepada sosok beliau, pribadi Rasulullah. Allah sendiri yang memberikan pujian, kemudian pengakuan tentang keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Bapak Ibu, Allah puji beliau dengan akhlaknya yang mulia. Allah sendiri yang memberikan lisensi, legalitas bahwa akhlak beliau akhlak terbaik,
Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul memiliki khuluqin 'azim, memiliki akhlak yang mulia. Hari ini Bapak Ibu, di mana yang kita butuhkan dari para figur, contoh, teladan, idola kita saat ini, akhlak mereka. Nah, hari ini kita krisis akhlak, tidak saja krisis akhlak pada remaja, bahkan tokoh-tokoh dan figuritas kita juga krisis akhlak. Banyak tokoh, banyak figur yang hari ini mempertontonkan jauh nilai-nilai akhlak Islami dari diri mereka. Maka tidak ada kecuali kita balik kepada tokoh utama kita, figur utama kita terkait dengan akhlak mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendiri yang menggarisbawahi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah sendiri yang mengakui keagungan dan kemuliaan akhlak beliau. Hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita butuh orang yang jujur. Dan Rasulullah contoh kejujuran itu. Allah berikan pengakuan di dalam firman-Nya. Allah katakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Sekali-kali kata Allah, Muhammad itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, melainkan setiap yang dia ucapkan adalah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kejujuran Rasulullah, Allah berikan pengakuan bahwa beliau tak pernah berbohong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kalau kita berbicara tentang figur, tokoh, idola, banyaknya Bapak Ibu kebohongan. Istilah orang kini gimmick, istilah orang kini pencitraan. Lain di muka awak Bapak Ibu, lain lo di belakang. Jauh dari nilai-nilai kejujuran. Maka tidak ada pilihan kecuali balik kepada figur utama kita. Contoh kejujuran terbaik sepanjang masa adalah Rasulullah. Maka layak orang yang perkataan dan kejujurannya Allah sendiri yang memberikan pengakuan. Siapa lagi yang akan kita jadikan figur, idola, orang yang kita cintai melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu, berbicara tentang ilmu Bapak Ibu, Allah berikan pengakuan. Kata Allah, "Allamahu syadidul quwa." Awak kalau belajar Bapak Ibu, guru awak manusia. Rasulullah, siapa gurunya? Kata Allah, "Allamahu syadidul quwa." Yang mengajarkan ilmu kepadanya, perantara ilmu yang didapat oleh Rasulullah adalah syadidul quwa. Syadidul quwa ko Bapak Ibu sifat untuk malaikat Jibril alaihissalam. Gurunya malaikat Jibril Bapak. Manusia mana yang keilmuannya dikeragui kalau gurunya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril yang mengajarkan banyak hal ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perantara atau gurunya, wasilahnya malaikat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan banyak lagi pujian-pujian yang lain terkait dengan sosok dan pribadi istimewa yang layak kita cintai ini. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, orang yang kita layak cintai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sembarang manusia. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk banyak-banyak mengucap atau menyebut nama beliau. Alasan kedua ini Bapak Ibu dari firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang familiar dengan bapak-bapak hari Jumat biasanya selalu kita dengar ayat ini, Pak. Firman Allah bunyinya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wasallimu taslima. Kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah keseluruhannya, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada an-nabi. Siapa maksudnya nabi ini? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, para malaikatnya berselawat kepada manusia terbaik ini. Manusia mana lagi yang akan kita cintai melebihi manusia terbaik yang Allah dan malaikatnya berselawat kepada beliau. Para ulama tafsir Bapak Ibu mengomentari bagaimana cara Allah berselawat kepada makhluknya, hambanya, nabinya, rasulnya. Maka para ulama tafsir memaknai bahawa selawatnya Allah kepada Rasulullah itu adalah berupa pujian, sanjungan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah malaikatnya. Itulah selawat Allah kepada Rasulullah, sanjungan Allah terhadap Rasulullah kepada malaikatnya. Lalu selawat malaikat yang kedua tadi, yaitu maknanya adalah doa mereka terhadap Rasulullah. Allah berselawat, malaikat berselawat. Malaikat Bapak Ibu kita tahu diistilahkan dalam Islam dengan ahlus sama. Ahlus sama, penduduk langit. Jadi langit Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang menempatinya adalah para malaikat. Tempat berdiam mereka di langit, maka sering disebut penduduk langit itu malaikat. Allah dan penduduk langit, makhluknya yang ada di langit, sudah berselawat kepada Rasulullah. Lanjutan ayatnya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Penduduk langit sudah berselawat. Untuk kesempurnaan selawat itu, penduduk bumi pun disuruh oleh Allah untuk berselawat. Wahai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kalian, sallu alaihi, berselawatlah kepadanya, maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wasallimu taslima, ucapkanlah selawat salam kepada beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada makhluk selain Rasulullah yang punya keistimewaan seperti ini. Maka layak orang istimewa dan punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah seperti Rasulullah jadi orang yang kecintaan kita kepada beliau setelah kecintaan kita kepada Allah, lalu kecintaan yang kedua adalah kecintaan kepada Rasulullah. Baru setelah itu mencintai yang lainnya. Nomor dua, bahkan Umar pernah mengungkapkan langsung Bapak Ibu rasa cintanya kepada Rasulullah. Kata Umar, wahai Rasulullah, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai setelah Allah dan diriku sendiri. Di urutan keberapa Rasulullah dicintai Umar Bapak Ibu? Di urutan ketiga Bapak Ibu. Kecintaan yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada dirinya, dan yang ketiga kepada Rasulullah. Langsung diralat oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, bal ala nafsika ya Umar. Bahkan kecintaan engkau kepada diriku wahai Umar mesti di atas kecintaanmu atas dirimu sendiri. Jadi kecintaan kita kepada diri kita Bapak Ibu tidak bisa awak tolak. Mesti kita akui bahwa kita mencintai diri kita. Tapi tidak boleh seperti Umar, dia posisikan kecintaan Rasulullah setelah cintanya terhadap dirinya. Kata Nabi, mesti kecintaan kepada Rasulullah itu melebihi kecintaan kita atas diri kita sendiri. Kata Umar, kalau begitu wahai Rasulullah, aku mencintai engkau setelah kecintaanku kepada Allah, dan juga aku mencintaimu baru setelah itu kecintaanku atas diriku. Baru kata Rasulullah, al-ana ya Umar, sekarang baru betul wahai Umar. Allah, Rasulnya, baru yang lain. Yang lain ini mungkin diri kita seperti ungkapan Umar tadi, mungkin kemudian orang tua kita, pasangan kita, keluarga kita, dan seterusnya.
Tapi Allah dan Rasul itu urutan nomor 1 dan nomor 2. Tidak boleh ada yang menggantikannya. Maka orang yang layak kita cintai ini Bapak Ibu istimewa. Allah sendiri bahkan berselawat kepada beliau, malaikatnya penduduk langit, manusia orang beriman penduduk bumi berselawat. Lengkap selawat penduduk langit dan bumi, seluruh alam semesta ini berselawat kepada beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan kalau berbicara tentang selawat, nah ini juga bentuk cinta. Bapak Ibu, kita semua mungkin pernah jatuh cinta. Dan bukti cinta menurut para pujangga, bukti cinta seseorang mencintai yaitu banyak menyebut nama orang yang dicintainya. Lisannya selalu mengucapkan nama orang yang dicintainya. Kenapa? Itu bukti kecintaan yang ada dalam hatinya, tertuang dari ucapan-ucapannya. Banyak dia sebut, banyak dia ceritakan, bahkan menyebut namanya saja bertambah cintanya. Nah, selawat kita Bapak Ibu kepada Rasulullah itu juga bagian dari bukti cinta dan akan menguatkan cinta kita kepada Rasulullah. Lalu pertanyaannya, bahwa selawat itu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, sudahkah kemudian kita buktikan cinta kita itu? Sebanyak mana selawat kita kepada Rasulullah? Maka orang yang mengakui bahwa dia mencintai Rasulullah, lisannya mesti banyak berselawat. Kapan saja kita berselawat? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kapan saja kita berselawat? Ada banyak riwayat Bapak Ibu, momentum-momentum kita, lisan kita ini berselawat kepada Rasulullah. Pertama, setiap mendengar nama beliau disebut. Kapan saja mendengar nama Muhammad iringi dengan sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Nabi sendiri yang mengatakan, kata beliau, raghima anfu rajulin, celaka orang yang dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka orang yang dia dengar namaku disebutkan lalu dia tidak berselawat kepada aku. Bahkan Nabi sifati dengan celaka. Tentu orang celaka jauh dari kecintaan kepada Rasulullah. Bahkan Nabi menyebutnya sebagai orang yang celaka. Bahkan dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga, kata Rasulullah, al-bakhil alladhi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kalau tadi disebut celaka oleh Nabi, di waktu yang lain Nabi katakan bakhil. Orang yang bakhil, orang yang pelit, bukan yang tidak mau berbagi Bapak Ibu. Kata Nabi, orang yang pelit yang sebenarnya, orang bakhil adalah man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang mendengar namaku disebut lalu dia tidak berselawat kepadaku, itulah orang yang bakhil. Orang yang pelit, tidak mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak bakhil juga tidak celaka. Kita tidak ingin masuk kedua ini. Kita ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Orang-orang yang mencintai Rasulullah. Dan orang yang mencintai Rasulullah lisannya banyak berselawat. Sebanyak apa? Sebanyak mungkin. Sebanyak yang kita sanggup. Bahkan beberapa riwayat Bapak Ibu, itu Nabi menyebutkan bilangan-bilangan berapa selawat kita dalam sehari. Kalau bisa ada target-targetnya. Pertama, yang paling banyak Bapak Ibu, riwayat paling banyak itu 1000 selawat sehari. Walaupun riwayatnya lemah, tapi sebagian ulama membolehkan mengamalkan yang 1000 ini. Yang 1000-nya riwayatnya lemah, tapi dibolehkan diamalkan oleh para ulama dalam konteks fadilah amal, motivasi amal. Di riwayat itu disebutkan bahwa Nabi mengatakan, man shalla alayya fi kulli yaumin alfa salatin. Siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, sehari semalam, alfa salatin, 1000 selawat. 1000 selawat versi mana saja. Selawat kan banyak versinya Bapak Ibu. Selawat yang paling familiar
selawat yang kita baca dalam solat, selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Disebut selawat Ibrahimiyah karena digandengkan dengan selawat terhadap Nabi Ibrahim. Kalau kepanjangan Bapak Ibu, kita punya target 1000 selawat dalam sehari, pakai selawat yang singkat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mau lebih singkat lagi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Mau pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 1000 selawat sehari semalam, kata Nabi, lam yamut hatta yubashshara bil jannah. Orang yang membaca 1000 selawat dalam satu hari tidak akan meninggal kecuali sebelum dia meninggal yubashshara bil jannah, diberi busyra, kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau 1000 selawat kita tidak sanggup. Yang sanggup 1000 selawat, waktu lapang luang perbanyak, kalau bisa sampai 1000. Yang tidak sanggup Bapak Ibu, 100 selawat sehari. Riwayatnya sahih, Nabi mengatakan, man shalla alayya fi kulli yaumin mi'ata salatin. Siapa yang berselawat kepadaku sehari semalam 100 selawat. Kata Rasulullah, qadallahu biha mi'ata hajah. Allah kabulkan untuk orang tersebut dengan 100 selawatnya mi'ata hajah, 100 hajat dan keinginannya. Sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunya. 100 hajat yang akan dikabulkan oleh Allah itu 70 diantaranya hajat akhirat, 30 hajat dunia. Jadi kalau ada Bapak Ibu orang yang mengatakan, kan sempat ada viral salah seorang ustadz kondang di negeri kita mengajarkan motivasi untuk selawat, tapi motivasinya agak ke materi dunia. Contoh, beliau mengatakan, Bapak Ibu kalau ingin sesuatu, rizki, rumah mewah, kendaraan, kalau ingin kendaraan, bagaimana caranya? Selawatin aja dulu. Pernah dengar model itu, Pak? Kita menginginkan barang mewah, lalu diajarkan selawatin aja dulu. Di negeri seberang, ini jadi suatu nilai dan ajaran yang dilazimkan. Di Pulau Jawa, Bapak Ibu, orang kalau menginginkan sesuatu, barang mewah, yang dilakukannya adalah diselawatkan. Maksudnya, dia perbanyak selawat untuk dapat keinginan atau hajatnya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya tidak salah karena memang ada riwayat tadi. Siapa yang berselawat kepadaku dalam satu hari, kata Rasulullah, 100 selawat, Allah kabulkan untuknya 100 hajat. 70 hajat akhirat, keinginan untuk akhirat kita, 30 terkait hajat dunia. Cuman pertanyaannya Bapak Ibu, apakah akan kita ganti keutamaan selawat tadi hanya dengan materi dunia yang segelintir sedikit itu? Tentu tidak itu yang kita cari dari selawat kita. Bukan barang mewah itu yang kita inginkan, tapi hajat yang jauh lebih baik dan lebih maslahat dibandingkan hanya materi dunia. Banyak yang hajat yang lain yang bisa kita mintakan kepada Allah lewat 100 selawat tadi yang keutamaannya Allah kabulkan 100 hajat. Bahkan mayoritasnya 70-nya untuk akhirat. Nah, jadi ini yang 100, sanggup 100. Tidak perlu Allah berikan setelah itu dunia, materi, kekayaan, itu bonus. Tapi selawatnya itu yang utama. Tidak sanggup 100 Bapak Ibu, di bawah itu lagi. Hadis sahih juga, Nabi mengatakan, man shalla alayya hina yusbihu 10 wa hina yumsi 10 adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Orang yang cinta kepada Rasulullah tentu agak 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari dia berselawat kepada Rasulullah.
Dan Nabi mengatakan, siapa yang berselawat kepadaku 10 pagi, 10 sore, kata Rasulullah, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, di hari kiamat orang tersebut akan memperoleh syafaatku. Jadi dalil bahwa memperbanyak selawat kepada Rasulullah akan mengantarkan kita dapat syafaat dari Rasulullah. Ini hadisnya. 10 selawat pagi hari, 10 selawat di sore hari. 20 cuman Bapak Ibu. 20 ternyata tidak tercapai juga. Bahkan riwayat sahih Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan, dalam riwayat yang lain, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi ashra. Orang yang berselawat kepadaku 1 selawat, kata Nabi, Allah berselawat untuknya 10. Selawat kita kepada Rasulullah, ucapan Allahumma salli ala Muhammad, selawat Allah 10 untuk kita sebagai ganti atas 1 selawat itu. Dan selawat Allah untuk kita umatnya yang 10 kali lipat, kata Rasulullah, itu adalah rahmatnya kepada kita. 1 selawat berbuah 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sia-sia Bapak Ibu. Bahkan semakin banyak dan semakin sering lisan kita mengucapkan selawat, hati juga akan semakin cinta, tumbuh kuat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mencintai Rasulullah, cinta kita tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Kadang awak mencintai manusia Bapak Ibu, awak saja yang cinta, apalagi kalau idola Bapak Ibu, figur yang mungkin dia tidak kenal dengan kita. Kita kenal dengan dia, bahkan hafal biodatanya, terkait dengan riwayatnya, tapi belum tentu orang itu mencintai balik. Nah, ini yang terjadi banyak kalau kita mencintai idola-idola yang selain Rasulullah. Tapi Rasulullah, sekalipun kita tidak pernah bertemu dengan beliau, dalam sebuah riwayat Rasulullah ketika berada bersama para sahabat, beliau mengucapkan kalimat, kata beliau, ashtaqu ila ahbabi. Tiba-tiba saja Rasulullah mengatakan, aku rindu kepada para kekasihku. Padahal sedang bersama para sahabat Bapak Ibu. Tiba-tiba Nabi mengucapkan kalimat ashtaqu ila ahbabi. Aku rindu kepada para kekasihku. Langsung para sahabat mengomentarinya, merespon, alasna nahnu ahbabuka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bukankah kami ini ada bersama engkau? Kami ini para kekasihmu. Kenapa rindu? Bukankah kita sekarang sering bertemu? Kita sekarang bersenang bersama. Apa kata Rasulullah? La, bukan. Bal antum ashabi. Kalian bukan ahbabi. Kalian itu bukan kekasihku. Bal antum ashabi. Tapi kalian adalah sahabatku. Nah, ini keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah. Karena Nabi sendiri yang mensifati orang yang semasa dengan beliau, bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, lalu hidup semasa dengan Rasulullah. Bapak Ibu, orang itu disebut oleh Nabi dengan ashab. Nah, itulah yang sampai hari ini kita sebut dengan para sahabat Nabi. Nah, sahabat-sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah kami di sini? Kenapa engkau rindu? Kata Nabi, bukan kalian. Kalian itu sahabatku. Para kekasihku, kata Rasulullah, qaumun ya'tina min ba'di wa yu'minuna bi wa lam yarawni. 3 sifat orang yang disebut oleh Nabi sebagai kekasihnya, dan Nabi merindui mereka. Apa sifatnya yang 3? Pertama, kata Nabi, qaumun ya'tuna min ba'di. Kaum, orang yang datang setelahku, setelah Nabi wafat. Orang yang datang nanti setelah Nabi wafat, kata beliau. Wa yu'minuna bi, dan mereka beriman dengan Rasulullah walaupun Rasulullah sudah wafat. Wa lam yarawni, dan yang ketiga, sekalipun mereka tidak melihatku. Bapak Ibu, tidak pernah kita bisa membayangkan wajah Rasulullah. Tidak pernah kita berhadapan langsung dengan Rasulullah. Tapi kita orang-orang yang datang setelahnya, kemudian kita beriman dengan beliau dan apa yang beliau bawa. Dan yang ketiga, kita tidak pernah melihat wajah beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Orang yang mencintai Rasulullah, datang setelah Rasulullah wafat, hidup setelah Rasulullah wafat, beriman dengan Rasulullah, walaupun tidak melihat wajah Rasulullah, dirindui oleh Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah rindu dengan umatnya yang tidak pernah bertemu dengan beliau tapi beriman dengan beliau. Orang mana yang merindui orang lain yang datang setelah dia wafat? Rasulullah. Rasulullah rindu dengan kita umatnya. Apalagi awak yang lah jauh Bapak Ibu, 1400 tahun lebih, 15 abad lebih kurang hidup setelah Rasulullah wafat. Tapi kalau kemudian kita beriman dengan beliau, mencintai beliau, maka insya Allah cinta itu berbalas. Rasulullah juga rindu dengan kita. Terakhir, bukti kerinduan Rasulullah itu Bapak Ibu, beliau berikan jatah beliau untuk orang-orang yang dicintainya. Kita cintai Rasulullah dan Rasulullah balas cinta itu kepada kita dengan jatah beliau berikan untuk kita. Apa itu Bapak Ibu? Dalam sebuah hadis sahih, Nabi mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Kata Nabi, setiap nabi dan rasul punya doa mustajab. Artinya doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau nabi dan rasul itu angkat tangan, Allah kabulkan. Cuman kata Rasulullah, fata'ajjala kullu nabi. Nabi-nabi dan rasul sebelum Rasulullah sudah mengambil jatah itu. Ketika mereka masih hidup, habis jatah kuota doa mustajab itu sudah mereka ambil. Tapi tidak dengan Rasulullah. Adapun Rasulullah kata beliau, wa inni ikhtabatu syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Doa jatah doa mustajab beliau Bapak Ibu, tidak beliau pakai untuk diri beliau. Kata Nabi, aku tinggalkan doa mustajab sebagai Nabi dan Rasul tersebut untuk syafaat bagi umatku nanti di hari kiamat. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma atau syafaatul kubra, yang hanya Rasulullah yang memilikinya nanti di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita memperoleh itu. Tidak ada di antara yang bisa menjamin Bapak Ibu bagaimana nanti amalan kita setelah mizan, setelah hisab. Apakah amal baik kita lebih banyak atau jangan-jangan berkurang-kurang, keburukan yang lebih banyak. Maka kalau keburukan yang lebih banyak dibanding kebaikan, yang kita butuhkan saat itu adalah syafaat. Dan yang bisa memberikan syafaat itu adalah orang yang kita cintai, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang cintanya kepada kita di penghujung hayatnya sudah beliau tampakkan. Ungkapan beliau, ummati ummati, yang beliau ingat di penghujung hayatnya adalah kita, umatnya yang datang setelah beliau. Maka mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah berbuah seperti yang Rasulullah sebutkan di awal. Seperti hadis yang kita sebutkan di awal, Rasulullah mengatakan seseorang nanti di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dicintainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hati yang senantiasa mencintai Rasulullah, lisan yang selalu basah mengucapkan selawat kepada beliau, dan mudah-mudahan cinta dan selawat itu berbuah, bertemu dan berkumpul bersama beliau kelak dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Oh ya Bu, yang hadis doa mustajab tuh Bu, likul bahasa Indonesia atau bahasa Arabnya Bu? Bahasa Indonesianya. Oh ya, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa mustajab. Wa inni ikhtaba'tu li ummati, dan aku menyisakan doaku itu untuk umatku, syafa'atan yaumal qiyamah, sebagai syafaat di hari kiamat. Syafa'atan yaumal qiyamah. Oh ya, di ujungnya ada ungkapan Rasulullah, innaha nailatun insyaallah li ummati man la yusyrik billah. Catatannya syafaat itu akan diperoleh kalau umat beliau yang tidak menyekutukan atau mensyirikkan Allah, berbuat syirik. Tapi orang yang berbuat syirik tidak akan dapat syafaat. Nah, itu kata kuncinya Bapak Ibu. Insyaallah Bu, yang berikut silakan Bu. Wa in syafaatan yaumal qiyamah. Itu aja Bu. Iya.
Silakan Bu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak jenis selawat bahkan nama-namanya. Ada yang disebut selawat Ibrahimiyah, ada selawat Badriyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mau targetnya adalah memperbanyak selawat, selawat yang sederhana. Dan karena ada juga selawat yang selawat itu dinyanyikan. Kita selawat sederhana saja Bapak, sedang tidak ada aktivitas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu saya sudah cukup. Yang penting ada kata Allahumma salli ala Muhammad. Setidaknya seperti doa atau selawat ketika nama Nabi disebut. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa habibina Muhammad. Banyak versinya Bu. Kata kuncinya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Ada kata Allahumma salli. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kebiasaan lisan kita mengucapkan selawat ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.